Namanya Ragil, lelaki muda berusia 24 tahun, tinggal di sebuah kampung kecil bernama Tegalendah. Sejak kecil ia sudah tahu satu kenyataan pahit dalam hidup. Menjadi miskin adalah dosa yang tidak pernah diampuni oleh masyarakat. Ibunya hanya seorang buruh cuci. Ayahnya meninggal karena sakit yang tak pernah sempat diobati. Sejak usia 9 tahun, Ragil sudah mengangkut air, membersihkan warung, dan kadang menjadi kuli panggul di pasar hanya untuk membantu ibunya membeli beras. Suatu hari, Ragil mengantar pesanan gorengan ke rumah seorang pejabat desa, Pak Lurah Gunadi. Ia menunggu di depan pagar selama hampir 20 menit. Tak ada yang membuka. Tapi ketika seorang pengusaha kaya datang, bermobil mewah dan berpakaian licin seperti daun pisang, gerbang langsung dibuka dan Pak Lurah menyambutnya dengan tawa lebar. Ragil berdiri terpaku sambil memeluk rantang. Ia merasa seperti debu di bawah sepatu, tak terlihat, tak dianggap. Kamu ngapain di situ? Bentak salah satu penjaga rumah. Saya ngantar pesanan gorengan, jawab Ragil gugup. Taruh aja di situ, jangan berdiri lama-lama. Jelek dilihat orang. Jelek dilihat orang. Kata-kata itu menusuk hatinya. Seolah kemiskinannya adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus disembunyikan. Hari-hari berikutnya Ragil mulai memperhatikan. Di kantor kelurahan, orang kaya datang dengan setumpuk berkas dan langsung dilayani duluan. Di sekolah, anak orang kaya bisa bolos dan tetap lulus. Di masjid, sumbangan orang kaya disebutkan namanya berkali-kali, sedangkan sedekah kecil dari ibunya tidak pernah disebutkan sama sekali. Rasa marah dalam hati Ragil mulai tumbuh, tapi bukan marah kepada orang lain. Ia marah pada nasib. Marah pada diri sendiri. Mengapa hidupnya harus seperti ini? Mengapa hanya karena miskin ia harus menunduk terus-menerus? Pada malam hari, Ragil duduk di depan rumah berdinding kayu lapuk, bersama ibunya yang memijat kakinya yang pegal karena bekerja seharian. Ia berkata pelan, "Bu, Ragil capek jadi orang miskin. Ragil ingin dihargai." Ibunya terdiam, memandangi wajah anaknya yang penuh luka batin. "Kamu boleh miskin, Nak," kata ibunya. "Tapi jangan pernah kehilangan harga diri." "Tapi orang miskin gak punya harga diri, Bu. Dunia ini cuma hormat sama yang kaya." Malam itu, Ragil berjanji. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia bertekad. Suatu hari ia akan jadi orang kaya, bukan untuk pamer, tapi agar ia tidak diinjak-injak lagi. Ragil mulai belajar dari nol. Ia membaca buku-buku bekas, menonton video tutorial di warnet, bahkan ikut pelatihan gratis untuk belajar membuat produk digital. Ia kerja serabutan sambil membangun usaha kecil-kecilan, jualan pulsa, bikin konten TikTok tentang motivasi, dan jual barang bekas secara online. Banyak yang menertawakannya. Teman-teman lamanya bilang dia bermimpi terlalu tinggi. Tapi Ragil tidak peduli. Setiap ejekan hanya membuat tekadnya semakin membara. Butuh waktu 5 tahun. 5 tahun penuh tangis, lapar, dan kegagalan. Tapi pada tahun kelima, salah satu produknya viral, e-book panduan bisnis untuk pemula dari keluarga miskin. Bukunya laku ribuan kopi. Ia mulai diundang ke podcast, seminar, dan akhirnya membuka usahanya sendiri. Kini, Ragil kembali ke desa, bukan lagi membawa rantang gorengan, tapi mengendarai mobilnya sendiri. Ia tidak memakai jas, tidak memakai jam mahal, tapi semua orang tiba-tiba menjadi ramah. Pak Lurah menyapanya hangat, bahkan memintanya berinvestasi di desa. Yang paling menyakitkan bukan saat ia dihina ketika miskin, tapi ketika ia tahu penghargaan itu datang hanya karena harta, bukan karena siapa dirinya. Ragil akhirnya menjadi kaya, tapi hatinya tetap kosong setiap kali teringat masa lalu. Ia menulis di bukunya, "Dulu aku ingin kaya agar dihargai. Sekarang aku sadar, dunia bukan butuh orang baik, tapi orang yang bisa bayar." Dan itu menyedihkan. Namun ia tetap tersenyum. Karena setidaknya, dari luka-luka itu, lahir tekad yang tak bisa dibeli oleh siapapun, tekad untuk mengubah nasib.